Halo, selamat sore teman-teman semua. Untuk hari ini kita akan adain penyuluhan mengenai skabies, yang mana ini merupakan tugas dari Health Project Blok DMS ini. Sebelumnya perkenalkan, saya Dorothy Rachel Elizabeth dengan NPM 2018 011078. Mungkin boleh dilanjut dari Almaina. Oke, perkenalkan semua, aku Almaina Putri Jasmine dengan NPM 2058 011022. Perkenalkan, nama saya Zafira Zefi dengan NPM 2058 011017. Oke, nah boleh di next dulu. Nah, di sini sebelum teman-teman mulai dengerin kita, boleh banget langsung diisi pretestnya. Ini cuman dikit kok, cuman 5 soal dan nggak terlalu susah juga. Kalau misalkan nanti ada yang nggak tahu, nggak apa-apa, karena itu emang tujuan dari pretest ini. Silakan teman-teman. Waktunya 5 menit ya. Oke, teman-teman, mungkin untuk pretestnya boleh dilanjut sambil kita melanjutkan materi juga ya. Boleh next slide, Jeva. Nah, ini kita mau mulai ngebahas topik dari skabies sendiri. Buat teman-teman yang tadi pretestnya belum selesai, itu boleh banget sambil dikerjain, oke? Mungkin selanjutnya aku serahkan ke teman aku. Mereka untuk topik pertama, seperti yang sudah dikatakan oleh Awati tadi, itu adalah definisi dari skabies. Nah, jadi secara awam itu orang-orang udah tahu ya kalau skabies itu kudis. Nah, tapi ada nama lain, itu ada kupret, ada jabran, ada buduk, dan juga ada gatal agogo. Nah, skabies itu sendiri itu adalah penyakit kulit yang disebabkan oleh tungau atau kutu kecil, yaitu skabies, dan sering mengenai sekelompok orang yang tinggal bersama-sama. Nah, kutu Sarcoptes scabiei ini sendiri ukurannya itu sangat kecil, hanya sepertiga milimeter atau untuk panjangnya, dan tertanam di bawah permukaan kulit. Proses tungau ini menggali terowongannya itu di bawah kulit, menimbulkan gatal terutama pada malam hari. Skabies ini sendiri itu dapat ditularkan melalui perpindahan telur, larva, nimfa, ataupun tungau dewasa. Nah, dari kulit penderita yang paling banyak itu adalah tungau dewasa, hampir 90%. Tungau itu sendiri itu nggak bisa melompat ataupun terbang, tapi dia tuh melalui suatu perantara atau dengan perpindahan secara merayap. Nah, itu kemampuan tungau itu bisa menginvestasi seiring dengan berjalannya waktu. Untuk gejala-gejala dari skabies ini sendiri, itu ada pruritus nocturna atau gatal pada malam hari, nggak cuma malam hari, bisa juga pada saat berkeringat atau pada cuaca panas. Habis itu dia juga dapat menggali terowongan, dan dia tuh bentuknya seperti benjolan-benjolan atau lepuhan merah kecil terdapat pada area-area tubuh tertentu. Nah, ini tuh yang nyebabin terjadinya gatal-gatal itu karena adanya sekret dari tungau itu sendiri. Habis itu dia juga bisa menyerang secara kelompok, sama kalau misalnya kita itu menemukan tungau, itu bisa dia diagnosis terjadinya skabies. Nah, untuk faktor resikonya itu, yang pertama itu ada usia. Usianya itu sendiri yang paling sering atau yang paling rentan itu anak-anak sama lansia.
Kenapa anak-anak? Karena anak-anak itu lebih mudah terserang karena daya tahan tubuhnya itu lebih rendah jika dibandingkan dengan orang dewasa. Habis itu orang juga terkadang kurang menjaga kebersihan dari tubuh dan sering bermain bersama dengan anak-anak lainnya. Sedangkan kalau untuk usia lansia itu karena imunitas mereka itu menurun semakin bertambahnya usia dan juga adanya perubahan fisiologi kulit itu menua. Selain faktor imunitas juga, orang lansia itu juga dapat mengalami perubahan fisiologi kulit, yaitu atrofi terhadap epidermis dan juga dermisnya. Habis itu juga bisa mengalami hiperkeratosis, habis itu juga dapat mengalami penurunan fungsi sawar kulit terhadap serangan dari luar, sehingga proses penyembuhannya itu juga mereka lambat. Habis itu yang kedua, itu ada jenis kelamin. Untuk jenis kelamin sendiri itu laki-laki lebih berisiko terkena skabies jika dibandingkan dengan perempuan, karena laki-laki itu nggak mengeneralisasi, tapi kebanyakan itu tidak terlalu memperhatikan kebersihan diri jika dibandingkan dengan perempuan. Terkadang perempuan itu umumnya lebih peduli terhadap kebersihan dan juga penampilan, jadi itu mereka cenderung lebih merawat diri dan juga menjaga kebersihan jika dibandingkan dengan laki-laki. Habis yang ketiga itu adalah tingkat kebersihan. Untuk tingkat kebersihan ini harus dilakukan secara menyeluruh, baik itu dari kulit, tangan, kaki, kuku, sampai dengan ke alat kelamin. Habis itu sangat harus melakukan cuci tangan setiap dari luar ataupun setiap berpergian dan lain-lain itu harus mencuci tangan karena bisa ada bakteri, virus, ataupun parasit di kuku kita ataupun di tangan kita. Nah, untuk tungau itu sendiri, dia itu akan mati kalau misalnya mereka tuh terpajan suhu 50 derajat Celcius selama 10 menit. Habis itu kalau bisa juga nanti menyetrika pakaian, mengeringkan handuk, dan juga menjemur kasur. Habis yang keempat itu ada penggunaan alat pribadi. Tungau dewasa itu biasanya itu dapat keluar dari stratum corneum, dia tuh bisa melekat di pakaian, bisa juga melekat di beberapa alat-alat pribadi lainnya. Habis itu nanti mereka itu bisa bertahan selama 3 hari di luar tubuh. Nah, itu tuh cukup untuk melakukan penularan terhadap orang lain. Habis itu yang kelima itu ada kepadatan dari penghuni, karena semakin padat orang-orang atau semakin banyak orang yang ada di satu tempat itu bisa meningkatkan resiko terkenanya skabies karena penularannya bisa lebih mudah. Habis itu yang keenam itu ada tingkat pengetahuan. Minimnya tingkat pengetahuan seseorang tentang hal ini itu bisa menyebabkan orang tersebut itu nggak tahu gimana cara pencegahannya atau hal-hal apa yang nggak boleh mereka lakuin dan lain-lain. Habis yang ketujuh itu ada budaya dan juga kepercayaan. Budaya itu contohnya ada suatu wilayah di Indonesia itu yang memiliki kepercayaan bahwa kalau misalnya orang itu sakit, dia itu nggak boleh untuk mandi, itu karena bisa memperburuk keadaan, atau mungkin haid, nggak boleh keramas, dan lain-lain, itu justru nanti bisa menyebabkan mikroorganisme itu semakin mudah untuk ke tubuh kita gitu. Habis itu juga adanya sosiokultur. Sosiokultur ini misalnya ada beberapa pihak yang mengalami kesulitan atau minim dalam ekonomi, jadinya mereka itu tidak memiliki barang pribadi gitu. Jadinya mereka sharing atau berbagi dengan orang lain, itu bisa menyebabkan meningkatnya resiko terkenanya skabies ini. Habis itu untuk daerah yang terinfeksi itu ada between the fingers atau antara jari-jari. Habis itu juga ada wrist atau bagian pergelangan tangan kita, ada elbow, bagian siku kita. Habis itu juga ada armpit atau bagian ketiga. Ada juga alat kelamin, penis. Habis itu juga ada nipple atau pada bagian payudara kita gitu. Habis itu juga ada bagian pinggang sama juga bagian daerah bokong. Habis itu juga bisa pada bagian collarbone atau shoulder blades kita. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Almaina. Oke, makasih Deva. Mungkin selanjutnya aku akan jelasin bagian penularan. Jadi ada dua tipe penularan dari skabies ini sendiri. Yang pertama itu dengan kontak langsung, yaitu kulit ke kulit, dan juga kontak tidak langsung, yaitu kulit dengan benda. Yang pertama, kontak langsung ini bisa dari berjabat tangan, berpelukan, sama hubungan seksual. Selanjutnya untuk yang kontak tidak langsung, itu bisa dari penggunaan alat mandi, handuk, atau baju bersamaan. Juga penggunaan alas tidur yang bersamaan. Next. Oke, untuk pengobatannya di sini ada beberapa cara. Yang pertama itu menggunakan salep, krim, lotion,
obat minum yang sesuai dengan resep dokter. Yang kedua, bisa dengan penggunaan obat untuk mengurangi rasa gatal. Yang ketiga, yaitu penanganan pada setiap anggota keluarga. Meskipun hanya beberapa orang yang terindikasi, namun sebaiknya dilakukan pengobatan pada seluruh anggota keluarga untuk menghindari adanya penyebaran lebih lanjut. Next. Oke, untuk pencegahannya di sini ada beberapa cara. Yang pertama itu membersihkan semua pakaian yang digunakan. Biasanya ini tuh baiknya harus pakai air hangat dan sabun untuk mencuci semua pakaian, handuk, dan spray yang digunakan sejak 3 hari sebelum memulai penanganan. Terus yang kedua itu keringkan baju dengan suhu tinggi dan baju itu dapat dicuci di rumah menggunakan fasilitas Binatu. Terus untuk benda yang tidak dapat dicuci bisa dengan cara masukkan ke dalam plastik yang sudah ditutup, diletakkan pada tempat yang tidak mengganggu selama sekitar 2 minggu. Terus kayak kasur itu susah dicuci, jadi bisa juga dijemur di atas panas matahari. Next. Oke, ini ada poster dari Skabies. Mungkin bisa dibaca juga, bisa di screenshot untuk memberikan edukasi kepada teman-teman di sekitar kita semua. Jadi bisa terhindar dari skabies. Next. Oke, selanjutnya mungkin aku kasih ke Dorot lagi. Makasih. Oke, mungkin itu sekian untuk materi tentang skabies dari kami. Nah, di sini buat teman-teman yang masih penasaran lebih lanjut tentang apa itu skabies dan juga kalau misalkan tadi ada beberapa materi yang masih ketinggalan juga, boleh banget langsung scan QR code yang ada di sini karena itu nanti teman-teman bisa langsung lihat isi dari poster kita yang sebelumnya gitu. Dan itu juga bisa teman-teman manfaatkan untuk dikasih ke keluarga sekitar, ke saudara-saudara ataupun ke teman-teman yang lainnya juga supaya bisa mengedukasi lebih banyak orang lagi mengenai skabies ini. Mungkin boleh di next. Nah, karena tadi di awal kita udah pretest, sekarang karena materinya udah selesai juga, sekarang ada post-test. Buat teman-teman, boleh banget nih langsung scan ataupun klik bit.ly pretest. Oh, ini post-test KBS, nanti juga bakal dikirim di chat Zoom. Untuk pengerjaan post-testnya itu selama 5 menit ya teman-teman, dimulai dari
Oke, mungkin untuk pengerjaan pastesnya bisa kita cukupkan ya teman-teman semua. Di sini kita udah selesai untuk penyuluhan mengenai SKBS-nya. Aku mau ngucapin terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah menyempatkan untuk hadir di penyuluhan SKBS kita hari ini. Nah, mungkin sebelum kita akhiri kegiatan kita hari ini, buat teman-teman yang bersedia on cam, boleh on cam yuk buat foto bareng. Yuk teman-teman masih ditunggu yang bersedia untuk on cam, boleh banget on cam dan kita mau foto bareng ya. Oke, kita foto ya sekarang. Oke, aku hitung ya teman-teman. Sabar. 1, 2, 3.